Halo semua, kembali lagi dengan saya Jafar Rasidiki di Podcalis, podcastnya Anak Analis. Kali ini kita kedatangan 3 tamu dengan latar belakang berbeda-beda. Mari kita sambut narasumber kita yang pertama, yaitu seorang gamers yang sangat terkenal, memiliki julukan Crazy Nightmare, Zaki Sumi. Halo, namaku Zaki Sumi. Biasa dipanggil Zaki. Saya adalah seorang gamers dan dengan julukan The Crazy Nightmare. Oke, berikutnya yang kedua merupakan seorang wibu yang bercita-cita membuat portal ke dunia anime. Memiliki julukan The Rice Man, Rizmansyah Rizky. Hai, minasan konnichiwa. Nama saya Rismansyah Rizky Adi Saputra. Saya seorang wibu yang memiliki julukan The Rice Man. Salam kenal. Oke, yang terakhir merupakan seorang painter yang sedang viral di media sosial karena kepiawaiannya dalam melukis. Memiliki julukan The Sweet Pea, Lovely Gwenet. Halo, saya Lovely Gwinnett Bisalmaid. Saya adalah seorang painter atau pelukis. Biasa dijuluki sebagai The Sweepy. Oke, terima kasih perkenalannya. Nah, topik kali ini adalah pengaruh sosial media dalam segala bidang. Sosial media saat ini sering digunakan dan tidak sedikit juga masalah yang ditimbulkan. Nah, mari kita lihat nih, masalah yang ditimbulkan dan berelasi sama Pancasila. Nah, bagaimana nih menurut kalian pengaruh yang sangat terlihat dari adanya sosial media saat ini? Terlebih dari permasalahan toleransi antar agama. Nah, gimana nih pendapat Trisman? Kalau menurut saya, dengan adanya sosial media yang sangat berkembang saat ini, semua orang dapat melakukan dan mengetik apapun sesukanya. Jadi mereka dapat menunjukkan jati diri mereka di media sosial. Dan jika ditanya pengaruh dari segi toleransi, banyak sekali masyarakat yang bersikap toleransi terhadap agama lain. Namun tak sedikit pula orang yang mengetik tanpa memikirkan perasaan orang lain. Sebagai contoh, banyak orang yang mengabadikan hari-hari besar keagamaan di sosial media. Namun jika dilihat dalam komentar sosial media tersebut, masih banyak orang yang tidak menghargai atas cara beribadah agama tersebut. Masih banyak yang selalu mengejek cara beribadah dari agama lain. Seperti contoh pada suatu postingan fanspage game berinisial ML, di postingannya yang merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih tersebut, banyak komen-komen yang tidak pantas dan tidak mencerminkan toleransi. Padahal sudah sangat jelas dalam Al-Quran tertulis surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. That's it. Pendapat Trisman cukup dalam sekali. Nah, mari kita dengar pendapat dari The Sweet Pea, Lovely. Menurut saya, sebagai penganut agama minoritas Indonesia, sikap intoleransi dalam media sosial itu sangatlah tidak baik. Iris melihatnya jika ada orang yang hanya berani bersuara melalui jaringnya. Setiap agama pasti mengajarkan hal-hal yang baik dan tidak akan pernah mengajarkan hal-hal yang buruk. Untuk agama A, agama B, atau agama yang lain. Jadi terkadang sikap intoleransi ini yang dapat membuat seseorang, khususnya yang menganut agama minoritas seperti saya, merasa tersinggung. Hanya karena mereka lebih banyak populasinya, bukan berarti hanya kaum mereka saja yang ada di Indonesia. Dan kita sama-sama memiliki hak untuk hidup dengan aman. Dan seharusnya, perbedaan agama inilah yang membuat kita saling mengingatkan kepada hal-hal yang baik dan bukan malah mencela satu agama dengan agama yang lain. Itu adalah pendapat Trisman dan Lovely. Nah, bagaimana pendapat Jaki? Jak, gimana pendapat lu, Jak? Oke,
jika kita pahami makna Pancasila sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Tuhan itu emang satu. Namun kepercayaannya saja yang berbeda-beda. Jadi mau agama apapun itu, tujuannya tetap satu, yaitu kepada Tuhan. Jadi janganlah menjadikan media sosial sebagai tempat perpecahan antar agama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, selain sikap intoleransi yang terjadi di dunia maya nih, sekarang kita beralih ke contoh kasus Pancasila yang kedua. Bagaimana pandangan kalian sebagai generasi milenial tentang adanya pelecehan seksual yang juga memanfaatkan sosial media sebagai ancaman? Nah, menurut Lovely ini sebagai perempuan gimana nih, Love? Menurut pandangan saya, pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang sangat keji. Terlebih, selalu perempuan yang menjadi korban. Saya sebagai sesama perempuan melihat berita-berita seperti itu jadi geram sendiri. Karena sekarang ini, pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak melihat tempat gelap atau terang, berbusana minim atau tidak. Bahkan, dengan adanya media sosial, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akan mengancam sang korban melalui penyebaran video atau foto tidak senonohnya itu. Tetapi, dalam dunia nyata, permasalahan seperti ini hampir setiap kali perempuan yang menjadi korban. Laki-laki yang malah seenaknya tetap bisa bebas berkeliaran. Di manakah letak kemanusiaan yang ada dalam beradabnya? Itu dari pendapat seorang wanita. Nah, kita mendengar pendapat dari seorang pria nih habis ini. Menurut Jaki dan Risman gimana nih pendapatnya? Dimulai dari Jaki deh. Oke, menurut saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Lovely. Dan seharusnya masing-masing dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak perempuan dan laki-laki, lebih menjaga sikap seperti pihak perempuan yang tidak gampang mau disuruh-suruh oleh pacarnya atau laki yang tidak dikenal untuk membuat video vulgar. Karena perempuan harus menjaga dan mempertahankan kehormatan harga dirinya, seperti menjaga mahkota yang berdiri tegak di kepalanya. Dan untuk laki-laki, lebih menjaga pandangan serta sikap untuk tidak seenaknya melakukan atau mengancam perempuan untuk membuat video atau foto yang tidak semestinya. Kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Itu pendapat dari Jaki, The Crazy Nightmare. Nah, gimana nih pendapat dari Risman? Ya, saya setuju dengan Zaki dan Lovely. Sosial media bukan tempat untuk mengancam seseorang dan merusakkan mentalnya. Jika pelecehan seksual terjadi pada salah satu anggota keluarga kita harus melihat terlebih dahulu juga apa akar dari masalahnya. Karena dalam kasus pelecehan seksual tidak hanya wanita yang menjadi korban, tetapi laki-laki pun dapat menjadi korban. Seperti pada contoh kasus yang akhir-akhir ini viral, bahwa seorang pemuda dicekoki minuman keras oleh seorang tante-tante dan kemudian dilecehkan. Namun, sayangnya, pendapat netizen berpendapat bahwa lelaki itu sangat beruntung. Menurut saya, yang namanya pelecehan itu tidak beruntung, tidak enak. Karena kita sebagai laki-laki yang mempunyai kehormatan kita itu diambil oleh seseorang itu. Jadi menurut saya itu sama sekali tidak beruntung. Namun, kasus-kasus pelecehan seksual yang sering di-up ke media sosial adalah kasus pelecehan seksual kepada wanita. Jarang sekali kasus-kasus terhadap pria. Menurut saya begitu. Dari pendapat 3 orang ini sangat dalam sekali ya menanggapinya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, menurut kalian nih bagaimana solusi yang paling tepat untuk mengurangi rasisme di sosial media? Nah, sebagai ibu-ibu nih gimana nih pendapat Anda, Risman, menanggapi hal ini? Sebagai seorang ibu dan generasi milenial yang taat akan aturan dan mengerti makna Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, kita bisa menyuarakan melalui media sosial
dengan membuat poster-poster untuk mengajak seluruh warga dunia maya untuk melakukan stop rasisme. Karena bahwasanya rasisme adalah tindakan yang salah, tindakan yang tidak menghargai perbedaan. Padahal bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari situ saja sudah sangat jelas bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang plural, bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan. Perbedaan yang dimiliki Indonesia bukan untuk dijadikan bahan rasisme, namun untuk saling menghargai, saling memiliki satu sama lain, saling memiliki demi melengkapi demi tercapainya suatu persatuan dan kesatuan. Namun, di media sosial saat ini, terkadang rasisme adalah suatu bercandaan yang dianggap biasa, seperti seorang teman memanggil seperti "Hey Cina" kepada seorang temannya yang berasal dari ras Tionghoa. Mereka mengecap itu sebagai hal yang biasa, panggilan sapaan. Menurut saya itu tidak baik. Apabila kita bersikap rasisme seperti itu, Indonesia cepat atau lambat akan hancur oleh rakyatnya sendiri. Begitu menurut saya. Cukup berelasi sekali ya dengan kehidupan sehari kita. Nah, bagaimana pendapat dari seorang Lovely dalam hal ini gitu, seorang wanita menanggapinya? Menurut saya, dalam mengatasi perspektif rasis dan menghentikan perilaku rasis, dapat dimulai dengan cara mengubah pandangan dan berpikir kita. Kita harus mulai menetralisir konsep tentang melakukan setiap orang secara setara tanpa peduli apapun warna kulit mereka. Hal ini juga dapat dimulai dengan berhenti percaya terhadap supremasi kulit putih dan mengakhiri pandangan yang minor terhadap sesama kita yang berkulit gelap. Terima kasih pendapatnya untuk Lovely dan Rismana. Pertanyaan berikutnya ini sangat bersangkut paut sama pemerintahan nih. Bagaimana tanggapan kalian nih sebagai generasi milenial dalam kebijakan pemerintah tentang wacana presiden 3 periode yang beredar di sosial media? Nah, untuk Jaki nih, gimana nih pendapatnya nih sebagai the Tragic Nightmare? Tentu saja saya menolak dan tidak setuju adanya perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Karena hal tersebut melanggar undang-undang aku. Menurut saya, pembatasan masa jabatan maksimal 2 periode dilakukan agar Indonesia terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas. Sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu, sekaligus memastikan bahwa demokrasi di negara kita terhadap terlaksana dengan baik. Selain itu, juga agar kepemimpinan bisa berjalan berkesinambungan, tidak hanya berhenti di satu orang aja. Menurut saya itu. Oke, terima kasih. Nah, saya ini penasaran nih, gimana pendapat dari seorang wibu menanggapi hal ini nih. Risma nih, gimana nih sebagai wibu menanggapi hal ini? Bagi saya, masa kepemimpinan seorang presiden di Indonesia memang sebaiknya maksimal hanya 10 tahun saja. Karena menurut saya pribadi, seorang pemimpin yang terlalu lama memimpin cenderung tidak baik dan bersikap sewenang-wenang, seperti yang terjadi beberapa belas tahun yang lalu saat zaman pemerintahan Bapak Soeharto. Pada saat akhir pemerintahannya, banyak sekali kasus kolusi, korupsi, dan nepotisme yang berterbaran di mana-mana. Bahkan Bapak mantan Presiden SBY pun mengatakan bahwa pemimpin yang berkuasa selama 20 tahun lebih biasanya akan cenderung menyalahgunakan kuasanya. Selain itu, pemimpin yang memimpin terlalu lama juga bisa jadi kehilangan inisiatif karena umur mereka itu semakin bertambah. Jadi mereka tidak memiliki pemikiran yang segar kembali karena jenuh dan dianggap tugas rutin semata. Begitu menurut saya. Oke, terima kasih nih buat tanggapannya nih. Nah, ini nih pertanyaan terakhir nih di ujung pertanyaan nih. Bagaimana tanggapan kalian mengenai hukum seorang nenek yang mencuri kayu jati dibandingkan dengan hukuman seorang koruptor? Nah, Lovely gimana nih pendapatnya nih sebagai pelukis?
Jujur, saya melihatnya sangat miris, di mana seorang nenek yang mencuri kayu jati dikenai hukuman 5 tahun penjara sesuai pasal yang berlaku. Sedangkan seorang koruptor yang telah menggarong uang negara dalam jumlah sangat besar dan hanya untuk kepentingan pribadi, kasusnya tidak diperpanjang dan tidak jelas kelanjutannya. Bahkan, ada yang kabur ke luar negeri dan bebas dari hukuman. Jika kita melihat dari sisi Pancasila, sila kelima, yang berbunyi, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, hukum di Indonesia ini seperti tumpul ke atas, namun tajam ke bawah, karena tidak ada keadilan untuk rakyatnya. Pendapat Lovely ini sangat mengkritiki pemerintah gitu. Nah, bagaimana tentang pendapat Risma nih buat tanggapan seorang nenek ini gitu? Gimana, Man? Yap, saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Lovely, bahwa hukum Indonesia itu seperti tumpul ke atas namun sangat tajam ke bawah. Begitulah kenyataan yang terjadi kepada hukum di negara kita. Artinya, kelompok elit, hukum seperti itu tidak berlaku. Bahkan hukuman mereka itu bisa lepas karena adanya suatu kekuasaan. Jadi mereka itu sangat berkuasa terhadap hukum di Indonesia. Seperti kasus korupsi itu, mereka bahkan sampai bisa lolos gitu. Padahal mereka itu sangat amat merugikan negara. Namun, kepada rakyat biasa dan lemah, hukum itu sangat begitu tajam seperti pada contoh kasus nenek Aryani tersebut. Ini menjadi potret supremasi hukum yang ringkih, alias tidak jelas begitu. Seharusnya aparat hukum menjunjung tinggi asas kepantasan dan restoratif justice, yakni mengalihkan diri dari proses pidana untuk diselesaikan secara musyawarah. Artinya, dalam kasus nenek ini cukup diselesaikan melalui jalur mediasi, bukan dibesar-besarkan layaknya perkara korupsi. Karena menurut saya itu sangat jauh merugikan kasus korupsi. Begitu menurut saya. Terima kasih atas semua pendapatnya. Semua pendapat yang diberikan sangat menarik, baik dari Zaki, Risman, maupun Lovely. Namun, sangat disayangkan hanya sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih banyak bagi para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga diperuntukkan bagi para staf dan kru Podcalis yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan podcast kali ini. Saya, Jafar Asidiki, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa pada lain waktu. Terima kasih.